Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa bagi subscriber Biologi Education 96 yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat puasanya. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab sistem imun atau sistem pertahanan tubuh pada manusia bagian uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Otitis media merupakan gangguan pada telinga akibat adanya infeksi bakteri atau jamur. Untuk mencegah masuknya bakteri dan jamur, kelenjar ceruminosa pada telinga akan memproduksi minyak cerumen. Nah, minyak cerumen merupakan pertahanan kimiawi yang dapat mencegah bakteri dan jamur masuk ke telinga karena minyak cerumen. Nah, ingat ya, ini sudah kita pelajari sebenarnya di bab sebelumnya, sistem indera atau sistem koordinasi. Di bagian saluran telinga kita itu terdapat minyak atau cerumen yang fungsinya selain untuk melembabkan telinga juga bisa untuk membunuh bakteri atau jamur yang masuk ke dalam telinga. Nah, ini dikarenakan cerumen itu memiliki suasana yang asam. Jadi minyak yang ada di saluran telinga kita atau cerumen itu bersifat asam, sehingga tidak cocok untuk pertumbuhan bakteri dan jamur. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 2, saat sedang membersihkan kamar yang berdebu, Ajeng mengalami bersin. Sebenarnya bersin itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap partikel-partikel debu yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Mekanisme pertahanan tubuh tersebut merupakan bentuk pertahanan tubuh. Nah, pertahanan tubuh itu kan ada banyak, ada kimiawi, mekanis, biologi. Nah, salah satu yang dilakukan oleh rambut yang ada di hidung itu disebut dengan pertahanan tubuh secara mekanis. Nah, pertahanan tubuh secara mekanis ini dilakukan oleh rambut hidung dan juga silia pada trakea. Rambut hidung akan menyaring udara yang dihirup dari partikel-partikel berbahaya maupun patogen. Jadi kalau rambut hidung adanya di hidung, kalau silia adanya di bagian trakea atau tenggorokan. Jadi di sini jawabannya adalah yang E, mekanis. Nomor 3, pada proses fagositosis, membran fagosit mulai menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma dalam fagosom. Peristiwa tersebut terjadi pada tahapan, jadi ingat ya, sebenarnya di buku ini pun sudah ada proses fagositosis diawali dengan yang namanya tahapan pengenalan atau yang disebut dengan recognition. Jadi partikel asingnya akan dideteksi oleh fagosit. Kemudian terjadi pergerakan. Nih, si fagositnya akan menuju partikel asing tersebut lalu melakukan perlekatan atau addition. Ini mulai nih si fagositnya akan melekat dengan si patogennya atau benda asing yang akan dimakan itu nanti. Kemudian tahap penelanan, ingestion. Jadi membran fagositnya akan mulai menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma bagian fagosom. Kemudian pencernaan, digestion. Digestion ini berarti lisosomnya yang berisi enzim-enzim penghancur itu akan menghancurkan bakteri atau benda asing yang sudah ditelan. Lalu ada pengeluaran, releasing. Jadi ini produksi sisa partikel yang tidak bisa dicerna akan dikeluarkan kembali oleh fagosit. Nah, di sini menelan ya. Kalau menelan berarti proses ingestion. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar proses fagositosis berikut. Peristiwa fagositosis yang terjadi pada bagian X adalah, jadi di situ bisa kita lihat ya, prosesnya diawali dengan pengenalan, kemudian fagositnya akan menuju partikel asing. Tahap selanjutnya kan addition, yaitu melekatnya partikel asing dengan reseptor pada membran fagosit. Tahap selanjutnya ingestion, sama ya seperti yang tadi soal sebelumnya, yaitu saat partikel asingnya berikatan dengan reseptor di membran plasma sel fagositnya. Membran sel fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan si benda asingnya. Selanjutnya
adalah tahapan digestion yang ditunjukkan oleh huruf X. Jadi huruf X itu adalah tahapan digestion, di mana enzim-enzim yang dihasilkan lisosom seperti contohnya ada enzim asid hidrolase dan juga peroksidase akan mencerna partikel asing yang masuk hingga hancur. Nah, tahap yang terakhir baru pengeluaran. Jadi untuk X di sini tahap pencernaan. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 5, salah satu komponen yang berperan dalam sistem pertahanan non-spesifik adalah protein komplement. Komponen tersebut melakukan pertahanan dengan cara, jadi pertahanan tubuh kan dibagi jadi dua, ada pertahanan tubuh non-spesifik dan juga pertahanan tubuh spesifik. Nah, untuk pertahanan non-spesifik sendiri itu dibagi jadi dua, ada eksternal dan juga internal. Nah, untuk protein komplement ini masuk ke dalam pertahanan tubuh internal. Lalu bagaimana kira-kira mekanismenya supaya si protein komplement ini bisa membunuh bakteri? Ini dilakukan dengan cara protein komplement akan menempel pada dinding selnya bakteri kemudian membentuk lubang. Nah, ketika sudah terbentuk lubang, maka ion kalsium dari dalam tubuh sel bakteri akan keluar. Nah, sementara garam-garam yang ada di luar bakteri akan masuk sehingga menyebabkan sel bakteri menjadi hancur. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 6, jenis limfosit yang berfungsi menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, sel tubuh yang terinfeksi dan sel kanker secara langsung adalah, jadi pertahanan tubuh yang dilakukan oleh antibodi itu dibentuk oleh limfosit. Nah, ingat ya, sel darah putih kan jenisnya ada beberapa. Yang pertama ada limfosit, kemudian monosit, eosinofil, basofil, dan juga neutrofil. Nah, salah satunya di sini yang kita sebutkan adalah limfosit. Nah, limfosit ini masuk ke dalam pertahanan tubuh non-spesifik. Limfosit akan membentuk yang namanya antibodi. Nah, limfosit ini ada dua tipe, ada limfosit B dan juga limfosit T. Jadi ada sel B dan juga sel T. Jenis limfosit yang fungsinya untuk menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian sel tubuh yang terinfeksi dan sel kanker secara langsung adalah sel T sitoksin. Atau maksudnya sel T sitotoksin atau sel T pembunuh biasanya ya. Jadi jawabannya adalah yang C, sel T sitotoksin atau sel T pembunuh. Nomor 7, jenis antibodi yang diproduksi pada saat terjadi infeksi pertama kali sebagai respon kekebalan primer adalah, oke, jadi di sini Mimin jelaskan satu persatu. Bisa kalian catat. Yang pertama ada imunoglobin A. Nah, imunoglobin A ini berfungsi untuk mencegah infeksi pada permukaan epitelium. Terus imunoglobin A itu juga terdapat dalam kolostrum ASI. Fungsinya apa? Tentu saja untuk mencegah kematian bayi akibat infeksi saluran pencernaan. Ini yang imunoglobin A. Kemudian yang kedua adalah imunoglobulin D. Nah, ini biasanya ditemukan pada permukaan limfosit B sebagai reseptor dan berfungsi menyerang atau membentuk antibodi oleh sel B plasma. Kemudian ada imunoglobulin E atau antibodi IgE juga boleh. Ini ditemukan terikat pada basofil di dalam sirkulasi darah. Kalau imunoglobulin G paling banyak ditemukan di dalam darah dan diproduksi saat terjadi infeksi kedua sebagai kekebalan sekunder. Kemudian ada imunoglobulin M. Ini pertama kali akan dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadi infeksi. Nah, ini disebut dengan respon kekebalan primer. Nah, di soal tadi primer kan yang pertama kali diproduksi saat terjadi infeksi. Berarti jawabannya adalah imunoglobulin M. Jawabannya yang E. Nomor 8, tipe antibodi seperti pada gambar di samping ditemukan pada, ini sebenarnya ada ya di buku ini sendiri, jadi kalian bisa cek, coba dicari di halaman berapa.
Jadi gambar pada soal ini menunjukkan tipe imunoglobulin A. Ingat ya, imunoglobulin A tadi apa? Ditemukannya di bagian air mata, kemudian ludah, keringat, dan juga membran mukosa. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9, sel B merupakan limfosit yang berperan dalam respon kekebalan humoral. Nah, terdapat 3 macam sel B, salah satunya adalah sel B pengingat. Sel ini berfungsi mengingat antigen yang pertama kali masuk ke dalam tubuh, serta menstimulasi pembentukan. Jadi, kalian ingat kan tujuan kalian divaksin itu untuk apa? Tujuan kalian divaksin agar ketika ada virus yang sama masuk, tubuh itu sudah bisa mengenali. Nah, yang bagian untuk mengenali atau mengingat antigen atau virus yang telah masuk ke dalam tubuh, salah satunya adalah sel B pengingat. Nah, jadi di sini Mimin akan jelaskan dulu beberapa jenis sel B yang ada di tubuh kita. Jadi ada 3, sel B plasma. Dia fungsinya membentuk antibodi. Antibodinya nanti untuk apa? Untuk menyerang patogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada sel B pengingat. Fungsinya ya mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Kemudian yang ketiga ada sel B pembelah yang berfungsi membentuk sel B plasma dan juga sel B pengingat. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Sel B plasma saat terjadi infeksi yang kedua. Jadi pengingat ini nggak cuma ngingat-ngingat, tapi dia juga berfungsi untuk memproduksi sel B plasma. Nomor 10, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai kekebalan humoral ditunjukkan oleh angka. Oke, jadi respon kekebalan tubuh itu terdapat terhadap antigen. Itu dibedakan jadi 2 jenis, ada kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Kalau kekebalan humoral itu kekebalan aktivasi sel B dan antibodi yang beredar pada cairan darah dan juga cairan limfa. Saat suatu antigen masuk ke dalam tubuh untuk pertama kalinya, maka sel B pembelah akan membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Sel B plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi mengikat antigen atau benda asing tadi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi makrofag akan lebih mudah menangkap dan menghancurkan patogen. Setelah infeksinya berakhir, maka sel B plasmanya akan mati, sedangkan sel B pengingat akan tetap hidup dalam waktu yang lama. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 1, melibatkan sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan cairan limfa. Kemudian nomor 4, ketika infeksi berakhir sel B plasma akan mati sedangkan sel B pengingat akan tetap hidup di waktu yang lama. Dan nomor 5, terbentuk respon kekebalan seluler apabila antigen yang sama masuk kembali ke dalam tubuh. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.